Pemirsa, seorang polisi yang bertugas di Polres Sinjai, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Raja Bulukumba usai dirinya ini dijemput oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Keluarga dan kerabat terkejut mendapatkan kabar Aibda Arham meninggal di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di sisi jenazah, istri almarhum melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya kepada pihak BNN yang selama ini tidak memberi kabar penangkapan tersebut. Suami saya ditangkap, saya tidak tahu. Suami saya dibawa, tidak ada pihak BNN yang tanya saya. Minta maaf tadi, minta maaf. Itu saja kita mau perjelas. Itu saja yang saya mau perjelas. Saya istrinya, saya masih bersama saya masih terikat hubungan suami istri. Jadi saya masih berhak. Itu loh, bilang tidak ada yang tanya kan, bilang tidak ada yang tidak. Cuma kronologis saja tanya. Pak bahwa pihak keluarga tidak menginginkan dibawa ke. Karena sudah ada orang yang bawa. Yang bawa dengan itu yang bertanggung jawab. Itu yang mau saya tanya baik-baik bagaimana kronologisnya. Dan sejujur-jujurnya, karena kalau dia tidak jujur berarti dia yang tanggung semua. Aibda Arham merupakan polisi yang bertugas di Polres Sinjai. Aibda Arham meninggal dunia setelah dijemput Badan Narkotika Nasional saat perjalanan dari arah Sinjai ke kota Makassar. Aibda Arham yang diduga terlibat peredaran narkoba diamankan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan beberapa hari lalu di Kabupaten Sinjai. Usai mendapatkan izin dari pihak keluarga, jenazah Aibda Arham dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dari Kabupaten Bulukumba, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Seorang polisi bertugas di Polres Sinjai, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Raja Bulukumba usai dirinya ini dijemput oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya, pemirsa, sudah bersama dengan kami ada AKBP Heri Ashar yang merupakan Kapolres Sinjai serta Ibu Tenrismawanti selaku istri dari almarhum Aibda Arham. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Kami ingin terlebih dahulu ke Ibu Tenrismawanti. Selamat pagi Ibu, kami turut berduka dengan meninggalnya almarhum. Selamat pagi Bu Indi. Iya, Ibu Tenrismawanti, sebelumnya Ibu ini mengeluhkan tidak mengetahui adanya penangkapan dari almarhum. Apakah hal itu benar, Bu? Betul, Ibu Indi. Oke, kemudian bagaimana Ibu mengetahui bahwa almarhum suami Ibu ini meninggal dunia? Saya mencari tahu sendiri, Bu Indi. Bagaimana kemudian Ibu mengetahui kabar tersebut? Saya mencari tahu di teman saya, Bu Indi. Ibu dan setelah itu Ibu dapat info dari mana, Bu, kalau ternyata almarhum ini ditangkap oleh BNN? Saya sempat ditelepon suami saya, Bu Indi, sebelum dibawa ke Makassar. Kemudian, Bu? Pada saat itu saya telepon balik, Bu Indi. Telepon yang dipakai itu tidak diangkat kembali. Tidak diangkat lagi, Bu. Kemudian Ibu mencari tahu ke rekan? Saya ditelepon jam 14.44. Itu terakhir saya komunikasi. Dan saya mau, apakah betul suami saya dibawa ke Makassar? Saya mencari tahu kepada rekannya yang rumahnya. Saya bertanya apakah betul suami saya dibawa ke Makassar. Disitulah sudah mulai telepon berdering masuk di HP saya dan memberitahu saya bahwa suami saya sudah meninggal dalam perjalanan ke Makassar. Baik, kami ingin bertanya juga ke Kapolres Sinjai AKBP Heri Ashar. Pak Kapolres, ini bagaimana sebenarnya Pak proses penangkapan dari almarhum?
sampai pihak keluarga ini bisa tidak mengetahui adanya penangkapan tersebut? Baik, Mbak Indri, terima kasih. Yang pertama kami sampaikan secara pribadi kepada keluarga almarhum, kami turut berduka cita dan kami juga menyayangkan atas jadinya tragedi itu. Mudah-mudahan keluarga almarhum diberi keikhlasan dan ketabahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari berikutnya. Yang perlu kami sampaikan dan kami jelaskan, Mbak Indri, di sini bahwa betul almarhum itu diamankan oleh pihak BNN Sulsel pada tanggal 1 Februari 2025 itu almarhum dititipkan di sel tahanan tempat penitipan di Polres Sinjai untuk dilakukan mungkin BNN penyelidikan mengenai keterlibatan almarhum dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ya, yang kami ingin tahu Pak, mengapa ini kemudian pihak keluarga bisa tidak mengetahui begitu Pak adanya penangkapan tersebut? Dari kami, kebetulan ada beberapa rekan almarhum yang merupakan juga anggota kami, bahwa perlu kami jelaskan pada saat hari kejadian ataupun sebelumnya itu ada anggota kami yang kebetulan mungkin bermitra dengan almarhum. Pihak dari istri almarhum itu menanyakan kepada anggota kami apakah ada suaminya di Polres. Kebetulan disampaikan bahwa almarhum sudah dibawa oleh pihak BNN ke Makassar. Setelah itu disampaikan ada berita duka kurang lebih 45 menit kemudian itu bahwa almarhum sudah dinyatakan meninggal di rumah sakit Bulukumba. Ya Pak Kapolres, bukankah seharusnya ada semacam pemberitahuan resmi kepada pihak keluarga mengenai penangkapan sebelumnya Pak? Seperti apa sebenarnya proses yang seharusnya? Kalau dari pihak Polres, mungkin istri almarhum sudah berkomunikasi yaitu baik dengan Kasih Propam kami yang ingin memberitahukan, menginformasikan bahwa memang almarhum yaitu suami dari Ibu Rahmawati ini bahwa berada di Polres, untuk sementara diamankan terkait dengan kasusnya dugaan penyalahgunaan narkoba, gitu. Yang sebelumnya dirangkaikan oleh BNN sehingga nyampe lah penunjukan pengembangan penyelidikan kepada almarhum ini. Baik, kami akan kembali ke Ibu Tendrismawanti. Ibu, sosok Bapak ini atau aktivitas sehari-harinya di rumah, apakah tidak pernah mungkin memberitahu bahwa ada aktivitas tertentu begitu Bu yang terkait dengan BNN? Tidak ada Bu. Iya, tapi almarhum apakah pernah berpesan begitu untuk menjaga anak-anak? Pada saat jam 14.44 Ibu Indi, mohon izin saya menyampaikan itu adalah komunikasi terakhir saya. Saya disampaikan bahwa Ibu, saya akan ke Makassar, jaga anak baik-baik karena kayaknya saya akan lama. Itu saja Ibu, dan dia menangis sekeras-kerasnya dan menutup telepon. Sempat ada komunikasi seperti itu. Kapan komunikasi itu terjadi Bu? Pada hari Senin, jam 14.44. Kemudian respon Ibu mendengar pesan dari suami seperti itu apa Bu? Saya bertanya, kenapa bisa? Ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Tetapi dia menangis sekencang-kencangnya dan saya tidak bisa lagi berbicara sama beliau karena langsung ditutup. Saya menelpon balik sekitar jam 15, tetapi tidak diangkat. Telepon aktif. Tentu telepon itu tidak biasa ya Bu ya. Bagaimana kemudian Ibu? Telepon nomor baru yang masuk itu. Saya tidak tahu siapa nomor HP. Oke, bagaimana? Apakah Ibu tidak merasa curiga begitu bahwa suami Ibu berkata akan pergi dalam waktu yang lama begitu Bu?
Makanya saya Ibu Indi berkonfirmasi kepada temannya yang polisi, apakah betul-betul ini suami saya akan dibawa ke Makassar. Makanya saya pergi menanyakan di rumah temannya Bu Indi. Seperti Baik. itu. Iya, kami akan kembali ke AKBP. Oke, baik. Dan membenarkan bahwa suami saya memang dibawa ke Makassar. Oke, baik Bu. Kami akan konfirmasi lagi ke Bapak Kapolres seperti apa sebenarnya penyebab penangkapan dari almarhum. Namun usai jeda berikut, pemirsa TV One kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini tetap di Kabar Utama Pagi.